Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Wahai Tuhan, bangkitkanlah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Yang mulia orang-orang tua saya, ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah dengan izin Allah saya nyampe. Artinya sejak kali pertama saya sudah banyak lebih sering datang ke ke Berandan ini. Ya. Topik yang ingin saya sampaikan ini masih tidak jauh beda dengan waktu saya menyampaikan, mungkin ibu-ibu sebahagian besarnya tidak ikut. Waktu saya memberi tausiah, saya khilaf kapan itu di Stabat kemarin. Yang di Stabat. Tentang doa. Ya. Dan hari ini saya mau sampaikan tentang doa yang umurnya itu 4.000 tahun lebih. Jadi umur doa ini 4.000 tahun. Artinya antara doa diucapkan dengan dikabulkan itu rentang waktunya 4.000 tahun. Jadi bukan sebentar ya. Yang berdoa pun udah meninggal, baru dikabulkan Allah. Siapa yang berdoa? Yang berdoa adalah seorang nabi. Dan dia dikenal dengan sebutan Khalilullah, kekasihnya Allah. Yang mengaminkan doanya adalah seorang nabi yang dikenal dengan seorang anak yang sangat halim, sangat lembut dan soleh. Berdoanya di tempat yang paling makbul berdoa. Ya, berdoa di tempat yang paling makbul berdoa. Di mana itu? Nanti kita akan lihat ini. Yang berdoa itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang mengaminkan doanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Doa itu diucapkan di depan Ka'bah. Tapi antara doa itu diucapkan dengan makbulnya doa jaraknya 4.000 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa selama itu? Ya. Dalam satu riwayat, kala itu Nabi menjawab dengan beberapa kalimat ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ceritakanlah tentang dirimu." Maka Nabi menjawab bahwa aku adalah doa yang dimunajatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi akulah sebenarnya yang dia minta sama Allah. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Wahai Tuhan, utuslah untuk mereka ini seorang rasul. Akulah itu, kata Nabi. Jadi kalau berdoa, ya Tuhan, kurniakanlah untukku anak yang soleh. Ibu jangan nangis, jangan sedih, jangan menganggap Allah tidak menerima doa ibu. Kalau yang ibu tengok di tengah ibu, dari rahim ibu yang lahir itu anak kurang ajar. Ibu jangan bilang Tuhan tidak mau mengabulkan doaku. Jangan pernah putus asa berdoa. Ada seorang ibu
yang dia tidak putus asa meminta agar anaknya menjadi seorang hafiz Quran. Sampai dia meninggal dunia, tidak ada tanda-tanda anaknya menjadi hafiz Quran. Sampai dia meninggal. Tapi begitu dia meninggallah anak itu mulai belajar Al-Quran dan menghafalnya. Tahu ibu anak itu berapa umurnya mulai belajar menghafal Quran? Umur 60 tahun. Jadi emaknya ini sampai lanjut usia meninggal, dan waktu meninggal anaknya ini berumur 60 tahun. Tapi dia tidak pernah putus meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan doanya. Nabi Allah Zakaria alaihissalam juga adalah seorang manusia, nabi. Ini bukan orang biasa ini yang kita cerita ini, ya, yang berdoa kepada Allah agar diberi anak. Berapa lama dia berdoa? Bukan sehari, 2 hari, bukan setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun dia berdoa dan tidak berubah doanya. Ada ibu yang tiap hari bilang, ya Tuhan, aku nggak punya duit, tapi aku minta kepadamu, karena kalau mengikut kepada kemampuanku cari makan, sepertinya aku tidak akan pernah bisa memenuhi apa yang aku minta. Aku minta sebelum kematianku, izinkanlah aku bisa berangkat haji. Ada ibu yang tiap hari berdoa begitu? Mana orangnya? Enggak tiap hari, karena memang rindu kali, tak tahan aku. Macam demam aku menahankan untuk bisa berangkat. Tapi enggak berani ngomong sama orang banyak, karena orang bisa tertawa nengok dia. Kenapa? Karena dia tidak punya penghasilan. Makanya bisik-bisiklah dia kepada Allah supaya Allah yang memanggil dia ke sana. Kalau sudah begitu, saya hanya bisa bilang, tunggulah Allah akan kabulkan doa. Cuma, ya, ini sebelum kita lebih jauh ini, saya juga mohon maaf ke ibu-ibu nanti kalau seberapa lama pun saya ceramah, ibu-ibu masih merasa kurang cukup. Ya, karena waktu kita ini juga waktu mepet ini. Ya, tapi insya Allah nanti ini saya tanya dulu, kita sudahi istirahat sholat dulu atau lanjut aja sampai selesai? Lanjut aja, ya. Kalau lanjut aja, kita sepakati waktunya ya. Nah, jam 4, oke. Baik, saya lanjut ini. Saya ulang sekali lagi tadi, seorang ibu berdoa kepada Allah agar dia dikaruniai seorang anak yang bukan soleh, menghafal Quran. Ada berapa banyak ibu-ibu di sini? Apalah doa ibu yang khusus sama anak ibu? Kadang-kadang karena tak jelas kita berdoa, ibu, Allah juga tidak kasih sama kita. Ya Tuhan, kasihlah aku anak yang soleh. Itu umum sekali. Ya Tuhan, aku tidak tahu, aku minta kepadamu, karena negeri ini banyak kali orang kurang ajar, pilihlah salah satu anakku menjadi gubernur di negara ini. Apa salahnya ibu berdoa begitu? Tapi tolonglah anakku itu adalah anak yang takut kepadamu. Ya Tuhan, kasihlah mereka harta, tapi setelah kau beri mereka harta, bangunkanlah akhlak dermawan dalam hati mereka. Ya Tuhan, jadikanlah mereka pemimpin, tapi jangan biarkan hilang rasa takut mereka kepadamu. Ya, berdoalah kepada Allah. Dan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, minta sama aku kabulkan. Ya. Abul Hasan An-Nadawi mengatakan, kita adalah sepotong hati, maka doa adalah setetes nurani. Ia disuling dari niat yang haru dan getar lisan yang syahdu, dibisikkan dengan tadarru' dan khufyah. Maka jangan pernah berdoa dengan berteriak. Berdoalah dengan tadarru'. Tadarru' itu apa? Merendahkan diri, jangan sombong. Dan Nabi mengatakan, jangan berdoa dengan menggunakan kalimah in syi'ta. Ya Tuhan, aku minta kepadamu kekayaan kalau kau mau ngasih. Jangan pakai berdoa begitu. Ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam surgamu jika memang cocok rasamu. Jangan jika memang. Jangan pakai in syi'ta jika kau berkehendak.
Tapi berdoalah dengan anak kita itu, dia sudah punya janji sama kawan-kawannya mau pergi piknik, jalan-jalan. Dia tidak punya duit. Apalah, saya punya anak gadis, sering saya perhatikan begitu. Kalau dia sudah pagi-pagi menyapu, dia sudah mulai membenahi, kami sama istri bilang, ini sepertinya ada yang bakal dimintanya sebentar lagi. Dan benar memang, rupanya dia merencanakan mau pergi. Ya. Dan itulah seharusnya juga kita lakukan kepada Allah. Ketika kita memang meminta sesuatu, ibu minta surga, tapi kemudian tingkah ibu tingkah neraka, kira-kira Allah mau kabulkan enggak itu? Ya. Ibu minta kaya tapi malas. Ibu minta mati husnul khotimah, tapi hari-harinya ghibah, nyeritain aib orang, dengkian, dendam, fitnah sering. Bagaimana mau husnul khotimah kalau kemudian hari-hari kita adalah keburukan? Ya. Tadarruan itu artinya merendah. Kalau dia berdiri, kita duduk. Ibu nengok kalau ada orang minta begini. Sudah? Ibu bagaimana perasaan ibu? Ini pengemis ini. Oke, ya. Ini pengemis ini. Kan begitu ya? Dia sudah mulai di pinggir jalan begini. Kemana kita jalan dia ngikuti. Nah, coba kira-kira kalau pengemis itu ngerubah strateginya. Bagaimana? Begitu kita dijumpainya, dia langsung duduk. Nah, mohon maaf, seperti adik ini duduk. Terus tangannya ke atas dengan muka memelas menatap kita. Bagaimana? Apa yang akan muncul di perasaan kita? Terus rasa sedih. Tadarruan itu artinya adalah hinakan dirimu di hadapan Allah ketika kau meminta itu. Jangan sombong. Makanya kalau bicara doa, ini bukan bahasa lisan. Lisan hanya mewakili. Doa itu bahasa hati. Mulut itu hanya mewakili apa yang ada di hati. Jika kemudian permintaan itu tidak muncul dari hati, Allah tidak akan mendengarkannya. Capek kali dia panjang berdoa, Allah tidak mau dengar. Kenapa? Karena tanyalah sama dia kembali setelah berdoa, apa yang dia minta sama Allah? Mungkin dia tidak tahu. Kalau begitu dia tidak sedang berdoa. Yang namanya berdoa, ibu ingat seumur hidup yang ibu minta itu. Doa-doa yang paling kita ingat seumur hidup yang kita minta sama Allah apa? Rabbana, wahai Tuhan, kasihlah aku karunia hidup di dunia ini hasanat, di akhirat juga hasanat, dan hindarkan aku dari azab neraka. Apa yang membuat kita berdoa itu jadi takut masuk neraka? Kebayang itu semua neraka seperti apa? Apa yang membuat kita, apa proyek besar hidup kita yang membuat kita pingin masuk surga? Kita minta sama Allah karena surga adalah tempat terakhir yang paling baik bagi seorang manusia di akhirat. Tidak ada yang lain. Coba hitung. Nanti pulang dari sini, coba hitung. Ada berapa yang biasa ibu kira sebagai doa, tapi ternyata bukan doa ibu sama Allah itu. Itu hanya kebiasaan saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lil muslimin wal muslimat. Itu kan biasa kita begitu kan? Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afafa wal ghina wal mawza wal islam wal iman. Baik, sudah selesai dia berdoa. Kita tanya sama dia, apa yang sebenarnya paling kau inginkan sama Allah dari yang kau bilang tadi? Dah? Baik, kita mulai. Pertama, aku mau dia mengampuniku. Kenapa? Apa masalahnya? Aku banyak dosa. Dosa itu kira-kira menurutmu bisa buat kau masuk neraka? Iya. Apalah dosa itu? Dan kira-kira jika dia tidak mengampunimu, apakah kau akan masuk neraka? Iya. Takut enggak kau? Takut kali. Dan adakah perasaan takut ketika kau mengatakan Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna? Kalau tidak ada, kau sebenarnya tidak sedang minta ampun sama dia. Nah, ini kalau kita mengecek doa-doa kita.
Saya ulang sekali lagi. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Apa yang kau minta? Aku minta ampun. Kenapa kau minta ampun? Karena aku takut dia memasukkanku ke dalam neraka. Rupanya apa salahmu sama dia? Apa salahmu? Kalau dia bisa bilang, aku pernah berzina, aku pernah mabuk, aku pernah mencuri. Nah, kira-kira rupanya kalau nggak diampunkannya masuk neraka kau? Iya. Takut nggak kau sama neraka? Ya takutlah. Jadi karena itu kau berdoa. Iya. Adakah perasaan takut itu? Sama juga dengan minta surga. Ya Tuhan, masukkan aku ke dalam surga. Kenapa kau mau masuk surga? Ya karena surga tempat. Oke, baik. Kau kira menurutmu untuk bisa masuk surga itu apa yang harus kau lakukan? Allah akan masukkan. Maka mintalah kepadanya kemudahan untuk bisa melakukan amalnya penghuni surga. Itu yang harus kita lakukan. Ya Tuhan, jadikanlah aku seorang ibu yang anak-anakku melihat bahwa aku ini ibunya penghuni surga. Jadikan aku seorang istri yang suamiku bisa mengatakan bahwa surga layak untukku. Bisa nggak? Jadi artinya doa kita itu betul-betul min dakhilil qalbi, dia datang dari hati. Bahkan bukan sekedar qalbi, tapi dakhil. Dakhil itu artinya apa? Yang paling dalam itu. Dia keluar dari sana. Kalau takut dari sana. Kalau ingin dari sana. Itu yang dimaksud dengan tadarruan wa khufyah. Kalau tadarruan itu merendah. Makanya saya sering kalau orang tanya sama saya, mohon maaf, saya tidak ahlinya fikih. Mana lebih baik Ustaz, doa itu angkat tangan atau tidak? Suasana hatimu akan sangat menentukan bagaimana kau berdoa. Ibu angkat pun tangan, tapi hati tidak sedang nyambung sama Allah, nggak ada gunanya itu. Padahal maksud mengangkatkan tangan ini itu untuk apa? Menghinakan diri. Sama siapa? Sama Allah. Gubernur datang masuk, mohon maaf, saya ambil contoh begini. Terus ibu langsung, inilah gubernur, ibu mau minta ini sama dia, terus langsung pegang kakinya. Pak Gubernur, saya minta tolong, pasti akan bingung ini. Terus ibu duduk di bawah. Saya mau minta kepada Bapak, Pak, tolonglah anak saya sakit, Pak, tolonglah dibantu. Sudah, saya buat satu contoh aja, Pak. Saya mau minta tolong anak saya sakit, Pak. Kira-kira mana yang paling menyentuh dia? Makanya pilihlah caramu menghinakan dirimu di hadapan Allah. Jadi bukan sembarang itu jadi kita berdoa. Makanya kalau sudah kita sampai pada tingkat mampu untuk tadarruan menghinakan diri kita, Allah akan bantu kita dengan mengabulkan doa kita. Allah itu jauh lebih pemurah dari siapapun manusia, yang paling pemurah. Ya, dia paling. Makanya dia bilang, aku malu melihat seorang hamba yang ketika dia meminta kepadaku dan belum mengabulkannya sebelum dia menurunkan tangan. Allah malu. Artinya apa? Jadi antara jarak mengabulkan, jadi qabul, doamu qabul. Makna qabul di sini bisa. Jadi qabul itu kan, ingat, qabulnya doa itu ada 3 cara. Jadi ya Allah, ternyata semua doa kita makbul. Cuma 3 caranya. Pertama, memang yang kita minta itu dikasihnya sama kita langsung. Kemarin saya pergi umroh itu, tetangga saya salah satunya titip, tolonglah ya nenek, kami panggil dia nenek. Si nenek ini punya anak gadis, udah lama tak ada jodoh. Doakan ya di sana supaya anak nenek itu bisa ada jodohnya. Saya sampaikan istri saya. Ya, istri saya yang berdoa, bukan saya yang berdoa. Sana dia berdoa, pulang hanya berapa hari anak ini udah dipinang orang. Apa kata si nenek? Makbul doanya. Oke? Nanti kita pelajari apa yang membuat qabulnya doa. Ya, apa yang membuat qabulnya doa. Tapi satu yang pertama, qabulnya doa itu langsung dikasih sama kita.
Kedua, Allah tidak kasih langsung. Allah simpan nanti. Di mana? Di akhirat saja. Kita kasih dalam bentuk pahala sama dia. Jadi ibu jangan pernah curiga Allah tidak kabulkan doaku. Tidak. Jarak antara kita minta sama kabul itu sebelum tangan kita turun, kata dalam sebuah hadis itu. Cuma bagaimana caranya? Bisa 3. Baru ini dalam satu riwayat, nanti ada riwayat lain pola mengabulkan doa itu juga berbeda. Yang ketiga, diberikan Allah tapi tak sama kita. Dikasihnya sama keluarga atau anak keturunan kita. Makanya kita kadang-kadang heran lihat seorang anak kok bisa solehnya luar biasa, tapi bapak emaknya bajingan loh. Bisa jadi ke atas. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa seperti itu? Sementara dia hidup di tengah keluarga, yang keluarga itu tidak tunduk sama Allah, mereka menyembah berhala. Jawabannya, doa orang tuanya Ibrahim. Itu yang harus kita pahami. Atau ada cara dalam satu riwayat dikasih Allah dalam bentuk yang lain langsung sama kita. Kita minta kaya, yang dikasih Allah nggak sakit. Yang dikasih Allah kalau ada butuh ada aja caranya dikasih Allah. Cuma nggak banyak bisa nyimpan. Kalau dia sudah mau Allah kasih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar sama dia. Jadi jangan takut. Ya Tuhan, aku minta surga. Berani aku minta itu? Ya berani dong. Apakah Allah mengabulkan saya kalau saya minta surga sama dia, Ustaz? Pasti. Tapi, nah ini dia. Untuk menjalankannya, bagaimana caranya? Tadi ingat ya, seorang yang meminta kepadaku, aku malu untuk tidak mengabulkannya sebelum dia menurunkan tangannya. Sudah? Nanti kita buka Quran lagi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada yang nanya sama mu tentang aku ya Muhammad, jawab inni qarib. Apa itu qarib? Karib itu artinya apa? Di atas sekedar sahabat. Jadi bahasa qarib itu aku dekat kali sama kalian. Ibu jangan pahami dekat itu dekat fisik ya. Yang dipahami itu artinya kedekatan itu artinya kedekatan emosional. Kedekatan pedulinya dia kepada kita. Kedekatan kalau ada seorang sahabat jauh dari sekedar seorang sahabat. Inni qarib. Udah azan? Azan itu. Itu azan di luar ya. Kita sabar dulu untuk mendengar azan yang satu ini ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam doa ujibu da'watad da' idza da'. Aku mengabulkan seruan atau doa orang yang berdoa idza da'a, jika dia memang meminta. Karena kalau urusan yang lain, ini doa untuk kelas khusus Ibu. Kalau sekedar ngasih udara, ngasih makan, ngasih minum, itu nggak minta pun dikasih Allah sama kita. Tapi ada yang kita butuh, kita mau, dia kasih. Idza da'a, kalau minta. Kalau nggak minta nggak dia kasih. Maka jangan sombong. Maka kenapa harus bahasa idza da'a kalau dia minta? Kenapa harus gitu bahasanya? Karena Allah akan menempatkan orang yang menadahkan tangan itu sebagai orang yang tidak punya kesombongan. Maka doa itu disebut dengan mukhul ibadah. Dia inti ibadah. Karena ibadah itu ada khudu, merendah, tunduk, tidak terima Allah salat orang yang sombong.
kau tolong jangan di sini, aku tak suka disampaikan, aku tak mau sholat jamaah ada kau di samping, kurang sombong. Bukan yang hebat kali agama di belakang kau, jangan di saat depan kau. Siapa yang bilang bahwa saat depan itu untuk orang yang hebat agamanya? Iya betul. Yang depan sampai. Dapat dari mana? Dari kesombongannya. Dan siapa orang yang bisa sombong? Banyak. Orang kaya, orang berilmu, orang cantik, orang populer, apa lagi? Yang buat Allah palak pula orang miskin, sombong. Atau udah bodoh, sombong. Udah jelek, sombong. Nah, itu dah bencinya luar biasa lihat orang begitu. Ya. Jadi apa tadi? Idza da'an. Kenapa Allah mengatakan ada kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an? Karena Allah mau ketika kau datang meminta kepada Allah, kau sudah menghancurkan kesombongan ini. Kau enggak merasa hebat, kau tidak merasa luar biasa di hadapan Allah, memang kau merasa rendah. Itu yang harus kita garis bawahi, yang harus kita paham di sini. Bahwa tidak hanya sekedar sekedar berdoa atau sekedar mengucapkan apa yang dia minta sama Allah, tidak. Maka orang tidak sombong itu kelihatan dari cara berdoanya. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Yaitu tadi maka saya bilang ibu, ketika hatinya, maka doakan tadi datang dari hati, saya bilang kan. Ketika hati yang sudah bicara, bukan tangan atau diangkat atau tidak diangkat yang menandakan dia khusyuk atau khusyuk dalam doa, tapi memang ungkapan itu. Sehingga kadang ada orang berdoa, tangannya dia letakkan di tangan. Ya, saya ambil contoh begini. Terkesan, malah dia bersujud, malah dia kemudian seperti, kan ada orang yang munajat itu meletakkan tangan, air matanya menitis, taruhnya di lantai. Atau ada yang malah sampai seperti ini. Kenapa? Karena dia hanya ingin menahankan rasa. Makanya intinya bukan angkat atau tidak. Jadi kalau nanti kita berdoa ada orang yang tidak mau ikut berdoa, urusan dia itu. Kalau itu karena sebab kesombongannya, itu urusan dia sama Allah. Kalau dia menganggap bahwa tidak sunnah Nabi, ya itu urusan dia sama Allah. Tak ada masalah. Kita pun kemudian mengangkat tangan, jangan menganggap kita lebih baik dari yang tidak angkat tangan. Tak ada masalah di situ. Ya, tapi intinya berdoa itu pertama, nah ini bagaimana cara supaya doa kita dikabulkan Allah? Pertama harus ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Jangan titip pada selain Allah. Allah tidak mau. Allah seperti seorang istri yang tidak mau dimadu. Walaupun maha suci Allah dari cerita bahwa dia diperistri atau memperistri, nggak mau dia. Kita minta sama Allah, ya Tuhan, sembuhkanlah aku dari penyakitku. Terus kita pergi pula ke dukun, Pak Dukun, tolong bantu aku kesembuhanku. Allah tidak mau. Kau ambillah dari dukun itu. Allah tidak mau kita bilang, ya Tuhan, anakku mau tamat sekolah, terus mau masuk perguruan tinggi. Aku minta kepadamu agar anakku bisa lulus di perguruan tinggi bergengsi itu, ya Allah. Terus ibu bawa duit, Pak, tolong masukin anak saya, Pak. Allah tidak mau. Allah tidak mau dengar doa itu. Itu yang maksud ikhlas tadi. Kalau memang mau minta sama Allah, minta sama Allah, jangan sama yang lain. Karena persoalan mengabulkan, Allah kasih caranya macam-macam nanti. Saya pernah mungkin menyampaikan, ada seorang ibu yang sudah ditulis itu, seorang ibu yang punya banyak anak yatimnya. Dia cuma punya anak 4 orang, tapi puluhan orang anak di rumahnya. Tapi dia bilang apa? Tidak sekali dua saya menemukan di depan rumah saya yang saya tidak tahu siapa mengantarnya, kadang beras, kadang indomie, kadang gula dan sebagainya, sehingga cukup kebutuhan yang di rumah itu. Puluhan orang dia harus masak tiap hari. Cukup. Artinya cara Allah kalau Allah mau. Jangan ibu pikirkan itu.
Mau nggak ibu Allah merawat ibu sepenuhnya? Mau. Ketika ibu susah Allah akan membantu ibu, mau nggak? Ketika ibu sedang tidak senang, tidak tenang, Allah datang bilang, udah nggak ada masalah, tapi aku nggak punya duit Tuhan, udah nanti aku antarkan. Bagaimana caranya? Biarkan Allah bekerja dengan caranya. Tapi satu syarat pertama yang tidak boleh putus dari kita, jangan menghilangkan keikhlasan. Apa bentuknya? Contoh, tadi teman saya yang ikut itu ada yang menarik, dia cerita itu. Dia dapat batu. Biasanya kata dia, diikatnya pakai 50.000. Sudah. Begitu jalan dia dipakainya, ada orang nawar. Batu itu tidak beli. Ikatannya cuma harga 50.000, ditawar orang 1 juta. Itu rezeki. Min haitsu la yahtasib, caranya tidak diduga. Tapi biasanya Allah tidak kasih rezeki lebih kecuali disesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu ciri rezekinya orang mukmin itu. Allah tidak mau ngasih duit sama ibu, misalnya duit ini kasih 100 juta, terus belum habis dikasih lagi, nggak mau. Allah tidak mau begitu. Allah hanya kasih sesuai dengan kebutuhan kehidupan kita. Itu yang pernah saya bilang, saya doa di depan Ka'bah, saya bilang, Tuhan, anakku sudah banyak, aku doa di depan rumahmu ini Tuhan, istriku, anakku, mertuaku, orang tuaku sudah pada nanya, kapan bisa punya rumah, supaya jangan pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Aku selalu jawab kalau mengantar anak sekolah, memang betul itu. Setiap jalan-jalan, nanti rumah kita kayak gini ya Bu ya. Saya bilang lebih cantik. Tengoknya rumah yang cantik, itu kayak itu lebih cantik ya. Tapi pikiran saya di sini bukan lebih cantik rumah yang mau saya, tapi maksud saya di surga. Sampailah di sana, saya memang sudah melihat anak, ya Tuhan, kalaulah Kau izinkan, kasihlah aku. Aku tak tahu caranya, aku tak punya duit. Kalau dibilang duit itu cerita punya duit, kalau 1 juta 2 juta punya kita. Tapi kalau ratusan juta tidak punya. Ibu kan sudah tahu berapa jumlah anak saya? Alhamdulillah. Kalau itu ibu sudah kenal saya, gitu kan? 9 anak saya. Jadi ini kalau sempat nanti ngontrak, pindah lagi, bawa lemari, bawa ini, anak juga digiring sana, giring sini. Terakhir saya bilang, kasihlah ke rumah Tuhan. Aku tak peduli caranya, Kaulah yang urus. Allah kasih, alhamdulillah. Saya ingat sekali Ibu, ini pengalaman hidup bersejarah dan saya kira ini juga layak saya sampaikan sebagai pelajaran. Saya mintanya waktu saya berangkat haji di tahun 2008, sudah malam Hari Raya Idul Adha tahun 2009, itulah malam pertama saya tinggal di rumah saya. Rumah yang Allah kasih itu. Jadi jaraknya setahun. Bagaimana cara Allah memberinya? Dititipkannya duit sama seorang. Kau kasih duit sama dia ya. Orang itu bilang, Ustaz, nanti kalau Ustaz mau bangun rumah, dari saya ada bantuan insyaallah. Terus bagaimana caranya? Waktu itu bangun rumah minimal 1 minggu 5 juta. Nggak ngerti saya bagaimana cara bisa saya dapat duit 5 juta itu. Pokoknya panggilan dakwah banyak, penghasilan dari pekerjaan juga banyak yang bisa lah. Tapi saya tunggu begitu selesai rumah, tak dapat lagi yang 5 juta seminggu. Rupanya memang dicukupkan untuk kebutuhan bangun itu. Memang begitu selesai, ya bangunan selesai apa saja. Kuncinya satu. Jangan pernah minta kepada selain Allah karena dia kaya. Itu satu. Kedua, setelah ikhlas, yakin Ibu, yakin. Penyakit kita tidak minta sama Allah karena kita tidak yakin. Ustaz, udah capek aku minta. Itu kayak itu bahasa orang nggak yakin dan tidak sabar dengan doa itu. Sakit, aku udah capek minta, udah nggak tahu lagi aku mau buat. Dia minta sama Allah, minta apa? Minta sembuh. Yang ngasih sembuh itu Allah. Tapi Allah bilang kalau mau sembuh berobat. Rupanya antara minta sembuh sama berobat, dia kurang ikhtiar dalam berobat. Mau disuntik nggak mau, dikasih obat tidak mau minum,
tapi tiap hari berdoa minta sembuh. Allah bilang kesembuhan itu dikasih kalau ada ikhtiar berobat. Minta kaya, nah, ibu jualan, saya minta jualan saya laris. Oke, jualannya dibagusin. Jangan karena rame bakwan itu dibuat kecil atau rasanya hilang. Orang datang itu karena enak. Kedua, kita ramah. Ketiga, enggak dikurangi. Ini kenapa tak beli lagi di sana? Capek aku nunggu setengah jam pun belum dilayani. Rupanya karena ramenya orang tak telayani. Nah, kalau sudah begitu, ibu jangan tuduh Allah. Ibu yang harus berpikir, kayaknya di Medan itu ada satu tukang mie Aceh. Saya ingat pertama dia jualan, kualinya belum banyak. Sekarang, nah ini udah terbayang pula mau pulang dari sini ke sana saya jadinya. Ya, sekarang, dulu makanya dia jualan biasa saja, ngemper dekat paret sungai. Nah sekarang tidak, dia sudah buat bangunan cantik 2 lantai, kualinya entah berapa, lebih dari 10 saya kira. Ya, nah itu yang dimaksud, kerjakan pekerjaanmu, nanti Allah akan buat pekerjaan Allah. Kerjakan, dia akan mengerjakan pekerjaannya, tapi jangan pernah tidak yakin sama Allah. Bu, anak ibu luar biasa bandalnya. Enggak lah, anak soleh itu anak saya itu. Enggak bu, bandal kali baru nyopet di sana itu. Enggak lah itu. Nanti saya bilang, enggak, anak saya anak baik. Itu yakin. Jangan kita yang kemudian putus asa, walaupun faktanya. Jadi bagaimana supaya tetap menjaga keyakinan? Jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua. Oke? Pertama ikhlas, kedua yakin. Ketiga sudah saya singgung sedikit tadi adalah sabar. Yang keempat ini yang paling penting sebagai pelumas. Selalulah terus minta ampun kepada Allah. Istighfar. Jadi ibu, yang namanya istighfar itu jangan cuma habis sholat. Sekarang ini siap nanti ngaji, astagfirullahaladzim, keluar ambil sandal, astagfirullah, minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus lazimkan itu, sehingga jadikan zikir ibu di saat ibu sedang butuh sesuatu kepada Allah adalah minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu fi kulli dhiqin makhraja, Allah akan menjadikan setiap masalahnya ada jalan keluar. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka istighfar itu kerjaan orang bertakwa itu sebenarnya. Apalagi itu yang pertama, siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya. Ya, wa min kulli ham faraja, dari setiap kecemasannya ada rasa nyaman, plong. Pokoknya udah, gak usah cemas, diatur, kita jaga. Wa yarzuquhu aw wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah akan kasih rezeki yang dia tak duga. Banyak istighfar, banyak anak. Banyak istighfar, hujan turun dari langit. Itu kata nabi-nabi, disebutkan dalam Quran itu. Wastaghfiruh yursilis sama alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwali wa bani. Itu kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Minta ampunlah kalian kepada Allah, karena dengan kalian minta ampun kepada Allah, langit akan menurunkan hujan, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak kalian. Subhanallah. Satu hari paceklik panjang di Madinah, masa pemerintahan Umar. Para sahabat mendesak agar Umar memimpin pelaksanaan sholat istisqa. Lantas Umar mengumpulkan orang dan mengatakan, saudara-saudara, aku minta kepada kalian istighfarlah. Semua astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, semua sampai menangis, semua menangis.
siap, dia pun pulang. Orang heran, loh, sholatnya? Bukankah Allah mengatakan dalam Quran, istighfarlah maka Allah akan turunkan hujan dari langit? Dan bukankah hujan itu sudah turun? Ini ternyata kebiasaan istighfar itu bukan kebiasaan orang berdosa, itu kebiasaan orang beriman, kebiasaan orang bertakwa. Bukan sekedar orang berdosa. Jangan mengira bahwa saya nggak ada dosa, kenapa saya harus melazimkan istighfar? Itulah dosamu, merasa tidak ada dosa. Ya, nah ibu-ibu yang mulia, jadi sudah selesai ceramah saya. Ya, ceramah saya sudah selesai bahwa untuk dikabulkannya doa syaratnya pertama ikhlas, kedua yakin, sabar, dan apa? Menutup semua itu, membarengi semua itu dengan istighfar. Mudah-mudahan kita orang yang dikabulkan Allah doanya. Dan doa utama kita adalah doa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf Ibu, ceramah saya cuma 41 menit saja. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah memberi berkah bagi pertemuan kita dan pahala bagi kesabaran Ibu menunggu kedatangan saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.